Ambyar, kami berharap di sini buat Sobat Ambyar yang menyaksikan selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan, termasuk juga untuk warga yang berada di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, di mana kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini telah terjadi aktivitas vulkanik di Gunung Ruang, dan dari Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Alam juga menyatakan bahwa sudah menaikkan status gunung tersebut dari status siaga menjadi status awas. Dan kita juga berharap tentu saja untuk warga yang berada di sekitar Gunung Ruang termasuk juga Kabupaten Sitaro selalu diberikan keselamatan dan juga perlindungan. Amin, ya. Dan memang pemerintah juga sudah mengevakuasi beberapa masyarakat yang berada di sekitar gunung tersebut. Kita berharap sekali lagi diberikan kesehatan, perlindungan, dan yang terpenting adalah tidak termakan berita hoax yang ada di media sosial. Jadi cukup mengikuti tentu saja berita-berita dari berita resmi dari pemerintah setempat. Ya, kita berharap tentu saja kejadian bencana alam tersebut bisa segera berakhir ya. Ya, mudah-mudahan yang warga yang sekitar tinggal di sekitar situ mudah-mudahan tinggal kenapa-napa ya. Ya, mudah-mudahan semuanya selamat. Insyaallah. Sama Sobat Ambyar juga sehat-sehat ya. Happy terus. Harus happy, harus senang, nggak boleh banyak pikiran. Termasuk dengan partner kita Dewi Persik, mudah-mudahan sehat baliknya. Benar ya Dewi Persik. Ini Dewi Persik sampai dengan sekarang viral perkara dia minum air 1.500 liter ya. Luar biasa loh. Aku yakin Kak Dewi pulangnya pasti happy karena kan udah lama banget ketemu. Apalagi aku tuh udah gak sabar kapan sih nikahnya gitu. Dewi Persik kan ganti nama setelah minum 1.500 liter. Dewi Toren. Bukan Dewi Persik lagi. Apa? Dewi Gelonggongan. Karena hari ini tuh emang nggak ada bintang tamu, jadi kita ngomong aja. Oke, nggak apa-apa. Dengerin kita ngomong is oke ya. Sobat Ambyar, ada bintang tamu di mana ada dua pasangan suami istri. Yang satu suaminya ganteng banget, yang satu lagi suaminya tapi istrinya juga cantik yang ini. Anak-anaknya cakep-cakep. Sangat. Tapi kita hadirkan pasangan suami istri yang pertama dulu. Suami ganteng, istrinya juga cantik. Anak-anaknya lucu banget. Apalagi kemarin anaknya ini fotonya sempat juga viral di media sosial, termasuk di media asing, Sobat Ambyar. Oh iya. Pagi-pagi Ambyar kita hadirkan Roger Danuarta, Cut Meriska. Ada juga dua buah mereka, Syakil dan Jorel. Wow. Selamat pagi. Halo Syakil, let's go. Syakil, dia lagi lihat di TV. Yes, it's you. Syakil, give me five. Ya, cakep banget. Ini Jorel. Syakil sama Jorel umur berapa sih? Jorel bulan ini 2 tahun, Syakil bulan 7 4 tahun. 4 tahun. Oh, beda 2 tahun. 4 tahun ya, nggak kerasa udah bisa nyetir mobil ya Syakil ya. Tapi unyu-unyu banget, lucu. Ya, pantesan aja kemarin juga jadi viral di media sosial. Ada fotonya Jorel ketika berada di depan Ka'bah ya, ketika melaksanakan ibadah umroh beberapa waktu yang lalu. Nanti kita lihat seperti apa, tapi sebelumnya buat keluarga kecil bahagia ini, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Jorel, kita mau lihat foto kamu banyak banget. Iya, banyak foto kamu tuh di Coba lihat. Tuh. Roger banget nih ini. Iya, Roger banget. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Geger banget loh. Sobat Ambyar, siapa sih yang gak ingin punya keluarga bahagia? Sudah pasti semuanya ingin memiliki keluarga idaman yang bahagia, termasuk keluarga dari Roger Danuarta dan Cut Meriska, yang kini jadi keluarga idaman para netizen. Roger dan Cut Meriska sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Syakil dan Jorel.
Jorel tuh fotonya. Ini Roger banget, ini Roger banget. Iya Roger. Oh, ya? Itu tuh gimana tuh fotonya bisa viral di media sosial ketika berfoto di depan Ka'bah, Masya Allah. Gak nyangka ya. Iya, jadi kemarin itu saat kita lagi umroh ya kita pengennya buat kenang-kenangan Jorel aja gitu, foto di depan Ka'bah gitu kan. Tapi nggak nyangka juga banyak yang nge-like, banyak yang nge-share sampai akhirnya media luar juga ngelihat foto itu gitu dan mereka pun ikut posting. Itu media luar kalau kalian sempat ngelihat apa tulisannya atau headline atau captionnya? Kurang lebih. Itu lihat di apa ya akunnya Halal Nation ya. Aku lupa sih captionnya apa. Oh ini dia, ini Halal Nation ya, diposting oleh Halal Nation. Ini kalau kita lihat seperti Jorel itu seperti sedang selfie. Sebenarnya yang terjadi emang dia selfie atau gimana sih? Megang handphone, terus bapaknya ya bantuin pencet-pencetin gitu. Dia ngaca aja gitu. Oh dia ngaca, tangannya megang ke handphone, jadi terkesan lagi selfie gitu ya. Ini kan diposting sama media luar negeri, Halal Nation. Mereka tuh sebelumnya ada kontak kalian untuk minta izin terlebih dahulu nggak sih? Enggak sih kalau misalnya itu ya kayak posting-posting sih bebas-bebas aja sih. Justru kita ya senang aja mereka suka sama Jorel gitu. Jadi kalau buat kalian tuh nggak masalah, misalnya jangankan media asing deh, media lokal untuk misalnya menampilkan wajah anak-anak kalian. Selama itu konteksnya bagus sih nggak masalah sih kita ya. Iya. Iyalah. Soalnya kan banyak juga nih kalau zaman sekarang bukan cuma selebriti tapi juga masyarakat umum lainnya juga yang berpikir bahwa kalau anak itu adalah privacy, bahkan ketika posting di media sosial dikasih stiker wajahnya, tutupi. Kalau tanggapan kalian seperti apa? Sebenarnya ya Kita dari awal sih udah diskusikan sama suami pas dari lahiran malahan. Gimana kita mau posting foto ada mukanya atau tidak, dan kita sama-sama kayak sepakat gak apa-apa lah gitu. Tapi ya memang kita bikin kayak Masya Allah, tabarakallah gitu, Masya Allah, maksudnya biar terhindar dari yang gak baik-baik aja sih. Tapi ada orang lain. Iya, karena cepat atau lambat juga pasti akan orang lihat tahu gitu kan. Biasanya kan kalau umur segini suka dipakai stiker kan mukanya. Iya. Bener. Tapi memang dari awal sih kita emang gak ada Ngalir masalah, aja ya. tapi ya itu pakai hashtag biasanya gitu. Iya betul. Jadi kalau buat kalian fine gitu ya. Tapi banyak juga loh selebriti di luar sana yang memposting anak-anaknya di media sosial terus dibilangnya eksploitasi anak, terlalu mengekspos anak di media sosial. Tanggapan kalian gimana kalau ada orang yang mengeluarkan statement atau selama anak itu nggak ngerasa terpaksa atau tersiksa, kayak sih fine-fine aja ya. Kalau misalnya si anaknya happy ya. Eksploitasi kan itu berarti kan mengambil atau dipaksa gitu kan. Jadi mereka merasa berat gitu untuk menjalaninnya. Selama anaknya happy nggak masalah sih. Happy banget ini mah. Happy banget ya. Roger sama Acit, tapi kan kita tahu ya kalau jejak digital itu tidak akan pernah bisa hilang. Maksud juga keviralan, baik dan juga buruknya. Dan kita juga nggak pernah tahu, umur segini mungkin kan mereka belum paham ya. Tapi nanti ketika kelak mereka sudah dewasa, sudah paham juga arti privacy. Kalian sempat berpikir nggak sih efek viral nantinya itu akan seperti apa? Karena ini kan satu hal yang baru ya, bukan buat kalian tapi juga orang tua lainnya di era digital seperti sekarang dengan keviralan, jejak digital. Kalau di mata kalian seperti apa? Ya kayaknya paham sih orang tua yang ingin menjaga anaknya tuh supaya tidak terpapar. Maksudnya ya privasinya dijaga banget gitu. Karena mungkin nanti mereka kalau mereka sudah mulai besar, mereka kemana-mana, mungkin mereka akan ngerasa risih atau diperhatikan oleh orang, attention yang nggak perlu gitu buat mereka. Mungkin jadi merasa terganggu, ya itu wajar-wajar aja. Tapi dari kitanya sendiri, ya kita jalanin aja sih apa adanya ya. Apapun yang terjadi ke depannya ya kayaknya sih insya Allah siap lah. Tapi udah mulai banyak belum atau memang sudah jangan-jangan tawaran untuk endorsement, produk-produk untuk anak-anak, untuk mereka berdua? Ada sih, tapi aku biasa tanya dulu ke anaknya. Kayak Syakil semalam aku tanyakan, Syakil besok mau ikut mami papi kerja nggak? Tanya dulu. Dia mau apa enggak? Kalau mau ya hayu gitu, kalau enggak gitu. Dan memang
Jorel ini waktu baru lahir itu ada salah satu lah yang ngajakin kerjasama lumayan cukup lama gitu kan. Waktu itu dia belum mengerti, tapi pas udah mulai gede dia udah bisa berkomentar kayak nggak mau gitu. Jadi balik lagi kalau setiap ada kerjaan atau ada apa ya kita tanya dulu sama mereka mau atau tidak. Ikutin moodnya anak ya. Hindari eksploitasi itu sendiri. Harus ditungguin banget. Iya, justru jangan dipaksa. Iya. Jangankan anak segini, ini aja moodnya kalau lagi jelek dia nggak mau syuting. Ini kan lagi aktif-aktifnya banget nih Jorel sama Shaquille 4 dan juga 2 tahun. Ngejaganya kalau buat kalian ngebaginya gimana? Iya. Menjaganya ya kayak gini nih, tadi bapaknya ditanyain, maknya matanya nggak lepas ngeliatin kayak gitu sih. Tapi ya Tim ya berdua ya jadinya. benar, tapi ya kita tetap jaga perkembangannya, jangan sampai ada yang keskip, jangan sampai ada yang kelewatan. Terus kasih informasi sebanyak-banyaknya juga ke anak-anak karena umur sejorel dan Shaquille ini lagi butuh banget informasi. Golden age ya. Iya. Shaquille. Sus, Sini. Sus, tolong bantu ya Sus. Jadi ya Suster dadakan ya. sama Takutnya aja ada ngobrol, kabel di berkomunikasi sama Roger apa yang harus kita lakukan buat anak. Oke, kalau Shaquille kan sebagai anak pertama ya, dia sempat ada perasaan jealous gak sih pas dia tahu mau punya adik atau adiknya sudah lahir di umur seperti sekarang ini, ada jealous-jealousnya? Sekarang ini sih Sekarang enggak ya, udah jadi teman udah awal. jadi akrab nih. Awal? Awal justru Awalnya ada ya. Iya, awalnya kan dia masih mungkin karena emang bedanya dikit gitu kan ya, jadi masih kecil, jadinya masih belum ngerti gitu. Kalau ini tuh adik, dikirain ini siapa sih orang baru tiba-tiba ada di hidup gua gitu kan. Sekarang mah udah ngerti ya. Sekarang udah ngerti, udah malah seru diajak main. Justru adeknya nih ditanyain kemarin sama aku, adek mau bayi nggak, mau baby nggak, cewek ya satu ya, nggak mau. Nggak mau. Tapi kalau papanya mau nggak buat nambah momongan lagi? Ada rencana ke sana? Tadinya pengen Iya. sih secepatnya, tapi karena dianya ngomong nggak mau, jadi diskusi kayaknya nggak dulu. Istirahat deh. dulu kayak. Tahan dulu sebentar Tahan ya. dulu sampai mereka Jaraknya nggak jauh ya dari Shaquille sama kurang dari 2 tahun. Oh, kurang ya dari 2 Iya. tahun ya. Ya, kita berharap tumbuh kembangnya bisa maksimal dan juga jadi kebanggaan keluarga. Cuman masalahnya gini Sobat Ambiar, ketika anak selebriti, jangankan anak selebriti ya, siapapun itu gitu, ketika posting di media sosial, terkadang orang tuh suka menjudge tanpa tahu apa yang terjadi, ya kan? Padahal perkembangan setiap anak kan berbeda-beda. Nah, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, kalian boleh tanggapi ya. Ya. Belum lancar bicara, Cut Meriska dan Roger Danuarta akan bawa anak ke terapi wicara. So what happened? Apa yang terjadi? Jadi ya kita kan namanya baru pertama kali jadi orang tua ya, banyak banget haus akan informasi. Ini kenapa umur segini Shaquille belum bisa bicara? Kita Karena bingung kita banget. ngeliat di rumah sakit kan ada yang namanya milestone-nya gitu Iya, kan. betul. Tahap umur segini harus udah bisa begini gitu. Sedangkan tiap anak kan beda-beda kan sebenarnya. Jadi kayak, loh ini Shaquille belum bicara ya, gimana ya sayang? Jadi kita bawalah ke 6 tempat asesmen yang berbeda-beda untuk 6 tempat assessment. Iya, Oh, untuk wow. memastikan maksudnya kayak bener apa enggak gitu. Namanya anak pertama gitu. Concernnya first parents kali. Iya. Wajar. Wajar. Terus abis itu kita terapiin wicara gitu. Tapi memang semuanya tuh ngomong Shaquille ini tuh lahir pada saat pandemi. Jadi emang anak-anak lahir Pandemi. tahun ini tuh memang telat bicaranya gitu. Apalagi stimulasi, kan. iya, apalagi memang waktu itu aku terlalu parno banget sampai akhirnya dia tidak bisa bertemu dengan saudaranya sekalipun. Wajar, kurang sosialisasi masa pandemi Iya, ya. jadi memang kayak kita tuh waktu itu cuman bertiga doang, aku, suami dan anak kayak Oh, bener-bener. itu efeknya salah satunya itu ya? Iya. Karena gitu. isolasi mandiri itu kan, kita ya di rumah aja Di jadinya rumah waktu itu. aja. Untuk bayi yang terlahir di masa pandemi. Iya. Terus Ada efek. Ada efek ya. Terus kayak anak-anak umur berapa tuh udah mulai pandeminya udah mulai berkurang tuh. Terus ada kayak sekolah apa gitu. Nah, aku nggak ikutin gitu karena masih ketakutan
kelihatan, masih khawatir. Gitu. Jadi itu ada efeknya, hey Terapinya? Cut, Yorel. terapinya seperti apa? Terapi wicara ya dipijit bagian pipinya, diajakin bicara, terus aja dipancing sampai akhirnya ngomongnya lancar. Apa kata pertama yang keluar dari Shaquille dan di saat umur berapa saat itu? Umur sebenarnya kata pertama sih udah banyak sih, cuman aku tuh ngerasa seharusnya seumuran Shaquille itu udah menjadi satu kalimat. Ini baru cuman satu kata, dua kata gitu. Nah aku maunya tuh kayak satu kalimat, kenapa belum gitu. Akhirnya aku ajakin dia playdate sama teman-temannya gitu supaya dia kepancing ngomongnya. Akhirnya jadinya kepancing. Sekarang sudah bisa satu kalimat? Oh sekarang udah. Sekarang udah lancar banget Udah ya. lancar banget. Lumayan bawel ya. Udah nyanyi lagi. Udah nyanyi. Shaquille, kalau udah bawel nanti jadi host infotainment aja. Ya, Shaquille nyanyi dong. Coba nyanyi. Coba nyanyi. Lagu apa sayang? Baru doyong. Bukan doyong. Shaquille paling suka lagu apa Shaquille? Oh. Oh. Ayo dong. Malu ya. Oke, jadi sekarang kalimat dia sudah bisa. Sudah. Justru udah ngobrol sama adenya malahan berdua. Justru adenya lebih cepet ngomongnya. Lebih cepet ya? lancar. Karena kepancing kakaknya. Saat itu ketakutan Roger dan juga Cut Meriska ketika belum bertemu dengan 6 assessment gitu ya. Apa yang ada dalam pikiran kamu melihat Shaquille kok sampai dengan sekarang baru kata demi kata bukan satu kalimat lengkap? Ya parno kan, karena kan kita kan baca di buku imunisasi anak kan ada kan perkembangan anak tuh apa aja di bulan ini. Nah kita tuh nggak mau keskip sama sekali gitu. Jadi ya emang bener-bener kita lihat loh kok ini belum ya sayang ya, apa ya yang harus kita lakuin ya. Ibu pertama kali sih jadi kayak bingung, terus suami juga bingung. Akhirnya kayak ada beberapa teman juga lagi assessment atau lagi terapi ya kita ikut juga gitu. Ya udah deh coba deh kita ikutin. Punya siapa nih? Akhirnya Punya siapa nih? Punya siapa nih? Bicara ini. Tapi sempat kebandingin gak sih sama anak-anak yang lain? Pasti ya. Pasti, tapi di atasnya dia ya salah juga sih aku. Misalnya di atas 1 tahunnya dia gitu. Kok ini udah lancar ya bicaranya. Oke, tapi ya sekarang kita lihat apapun yang dilakukan oleh pasangan ini ikhtiar yang sangat luar biasa. Ya ngomongnya sudah semakin lancar. Semoga bisa lebih lancar lagi. Dan yang terpenting adalah sehat pastinya ya. Tapi tadi yang di garis bawah itu bagus banget ya Rian. Kalau waktu kecil, waktu balita banget tuh apa namanya kejadian-kejadian tuh mempengaruhi sekali ya, apapun ya. Ini kita baru tahu juga ya. Dan ini juga jadi pelajaran, jadi pengingat juga buat sobat ambiar di luar sana. Kalau misalnya punya anak yang lahir di masa pandemi, kemudian juga merasa, oh anak saya sulit bicara atau lamban berbicaranya dibandingkan dengan anak-anak generasi sebelumnya, karena ternyata efek pandemi. Ini aku baru tahu loh ya. Kita juga baru tahu sih. Buat Roger, kita mau kasih lihat ada sebuah artikel. Mungkin Roger juga masih ingat dengan foto yang satu ini. Kita mau kasih lihat dulu yang ini. Tahu dulu posternya jadi incaran. Roger Danuarta kini justru malu. Kenapa malu Roger? Ya, Karena udah punya anak, punya istri gitu, atau gimana? ya yang nggak segitu buat aku ya. Buat aku ya biasa-biasa aja. Nggak yang satu yang wow banget gitu loh. Dulu kan terkenal di ini ya, sinetron yang apa ya, bisa dibilang mirip 11-12 atau mencoba mengadaptasi Meteor Garden dulu, masih ingat ya? Iya. Dengan setelan rambutnya Tao Mingse. Itu jadi Wacele. Iya. Meteor Garden. Betul. Wacele. Wacele ya. Wacele itu yang kalau malam-malam suka dijual ada sambelnya, ada apanya. Itu foto-foto kamu dengan gaya rambut seperti itu tuh, dengan gayanya seperti aktor di Meteor Garden masih ada? Kalau foto tadi ada masih ada tuh. Aku Ada ya? figurain kenang-kenangan. Gitu ya. Figurain. Iya. Kamu kalau ngelihat foto itu gimana, Cut Meriska? Mundur Wir, mau punya posternya, gue bininya. Oke. Asik. Tapi kan itu part dari apa ya, masa lalu yang juga menjadi satu pencapaian bagi seorang Roger Danuarta juga pastinya. Tapi kalau buat Roger sendiri sampai dengan sekarang masih sibuk syuting nggak sih? Masih kegiatan-kegiatan masih, usaha juga masih.
Kemana mereka? Kemana? Jangan naik ke sana. Dek. Mereka berasa ini taman bermain, nggak apa-apa. Iya. Aja. It's okay. Ini aktif banget berarti mereka ya. Tiba-tiba jadi PAUD ya. Ayo nak, ini di out nak. Iya. Ayo nak, bagian itu nak yang duduk di bawah nak. Itu nak, out nak, tendangin Yang nak. depan tuh, yang depan. Gak apa-apa kalau yang mau ke depan. Oke, berarti syuting masih ya kalau Roger ya? Roger iya masih, cuman dia lagi serius banget sama usaha-usahanya sendiri gitu. Ada usaha. Usaha apa sih emang Roger sekarang? Usaha apa, Beb? Usaha Usaha apa sih? membahagiakan aku. Usahanya apa sih sekarang? Lagi mau coba untuk yang paling baru, kita lagi mau buka coffee shop sih. Oh, coffee shop. Oh, wow, oke. Di mana coffee shopnya? Di luar kota. Oh, di luar. Oh, jangan lupa undang kita ya kalau Iya launchingnya. Oh pasti dong. Tapi tetap ya Roger Danuarta mau bikin usaha apapun itu pasti tidak lepas dari dunia hiburan yang membesarkan namanya. Nah kita juga mau kasih lihat artikel ini juga berhubungan dengan Roger Danuarta ketika dia beberapa waktu lalu sangat aktif sekali di dunia hiburan. Kita mau kasih lihat yang Reta. Cut Meriska santai meski teman sendiri punya poster Roger Danuarta. Siapa? Temen main aja gitu. Jadi, Temen main? Oh gitu. Jadi sampai sekarang dia masih punya Temen-temennya posternya Roger. Waktu kecilnya ya mereka punya Iya, poster iya, ya. iya, gitu. Soalnya waktu itu kan belum ada sosmed ya. Iya betul. Lalu adanya pin Pakainya poster. majalah ya. Jualan depan sekolah gitu kan ya. Iya benar. iya, nggak ada masalah sih gitu. So itu teman kamu ngasih lihat sama kamu, nih gue punya pin up-nya, gue punya posternya Roger Danuarta. Nggak sih, dia cerita doang kalau dia itu punya posternya. Bahkan kalau nggak salah di rumah kakaknya tuh masih ada posternya gitu. Oh, dia ngefans berat sama Ya, Jun Ya, dulu terus kan ada kayak temen nungguin Roger waktu itu lagi meet and greet atau apa Jangan naik sini, Habis turun. itu malah jalan bareng naik, kita sekarang. Dia sama pasangannya, aku sama Roger gitu. Oke. Kalian berdua ini kan bisa dibilang pasangan yang menuju sempurna, sama-sama ganteng, sama-sama cantik gitu. Tapi pernah ngerasa jealous satu sama lain gak sih? Justru itu mungkin sebelum nikah ya. Udah lewat ya gitu-gitu. Udah lewat. Sekarang pas sebelum nikah sama pas baru-baru nikah. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke yang ya mikirin ke depannya buat anak-anak. Baru-baru nikah emang kenapa? Ya baru-baru nikah tuh takut diambil orang Syakil, suaminya Syakil. gitu. Oh gitu ada gitu-gitu ya. Tapi Roger mah bukan Lucu ya, tipe yang Cik, ini ya. kan, bukan tipe yang maksudnya tuh playboy gitu bukan dong. Ini. Enggak sih, Ini. enggak. Ada ini nggak? Ada batasannya, ada peraturannya nggak buat kalian berdua yang apa sih posesifnya tuh kayak gimana biar nggak begitu macem-macem pasangannya? Karena rasa jealous kalian. Sekarang sih lebih komunikasi aja ya. Jadi memang kayak kita tuh misalkan Roger kerja kemana, aku kemana gitu. Jadi pas pulang tuh kita cerita hari ini tuh kegiatannya tuh apa aja. Jadi kayak cerita aja hari ini kita begini. Jadi supaya komunikasinya bagus, supaya hubungannya juga baik-baik aja. Tapi kalau untuk kayak cemburuan atau kayak mencurigai apa itu udah nggak di situ lagi, udah lewat sih. Kalian tahu pin atau password masing-masing nggak sih? Tahu. Tahu. Dan itu tidak masalah. Nggak masalah. Buka handphone pasangan juga nggak masalah. Nggak masalah sih buat kita berdua. Tapi diberlakukan gitu-gitu apa enggak? Dulu baru-baru Awal-awal nikah nikah. sih rajin banget ya, tapi sekarang itu tuh udah kayak malah nggak buka sama sekali. Justru makin tahu makin nggak ngebuka sama sekali. Karena udah saling tahu ya, anak Iya. udah dua. No trust, no us. Tidak ada kepercayaan, tidak ada kita. trust, no Gitu katanya ya. Oke, kita mau kasih lihat ini ada komentar dari netizen tentang mereka berdua, Cut Meriska dan juga Roger Danuarta. Ya ampun, fotonya keren banget. Jadi pengen deh. Maaf ya Mbak Cut. Aku fans sama Mas Roger. Jadi koleksi banyak posternya. Kak Roger masih ada agak poster-poster zaman dulu punya kamu, pengen deh koleksi disimpan di kamarku. Bismillah, koleksi aku udah lengkap. Biasanya kalau udah lengkap dapat hadiah. Dapat hadiah. Maksudnya Maksudnya kalau banyak poster di rumahnya, lengkap banget dapat hadiah. Emang ada bener begitu? maksudnya. Ada nggak tuh, Bang? Zaman dulu ya, majalah-majalah gitu ya. Zaman dulu mungkin ada kan? Iya. Sebentar, ada. Cut, jangan kemana-mana. Ini tugas Mbok kami. Mbok kerja dulu. Apa-apa. Mereka memang happy di sini. Iya. Ya tapi mereka happy banget loh. Apa-apa sayang, nggak apa-apa. Jadi kindergarten ya. It's okay. Si Mbok lagi jaga di sini. Masalah. Ini Encus. Ayo main, ayo.
Dek, loncat ke pemusik, acak-acak deh. Ayo, tendangin, ayo. Tapi ya, nanti kalau Syekul dan juga Joro sudah dewasa, mereka pasti akan paham dan juga mengerti banget bahwa orang tua gue tuh artis yang terkenal banget gitu ya, dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Dan kita yang pasti juga ikut happy buat kalian berdua punya anak yang ganteng, yang lucu dan juga aktif ya. Semoga tumbuh kembangnya juga diberikan tumbuh kembang yang maksimal dan juga menjadi anak kebanggaan keluarga ya. Dan berbicara mengenai pasangan Sobat Ambiar, kita punya pasangan yang lainnya. Yang satu ini istrinya kalem banget, suaminya Jeng. siapakah mereka saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar? Yeah.